Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah ke Mesir. Raja Mesir Fir'aun memaksa menikahi Siti Sarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari dibakar hidup-hidup dan tidak berhasil berdakwah kepada bapaknya, Nabi Ibrahim bersama kelompok kecil pengikutnya hijrah ke tanah Hauran. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan daerah kelahirannya bersama beberapa orang saja, termasuk Sarah dan anak saudaranya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Rombongan kecil ini menuju tanah Hauran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Sarah. Atas perintah tersebut, Ibrahim pun menikah dengan Sarah. Surat 19 Maryam ayat 46-48. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada ilah-ilahku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mengganggu sembahanku, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berniaga sehingga dia memiliki banyak harta. Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah ke wilayah Mesir. Sarah adalah wanita yang cantik jelita dengan postur tubuh ideal. Tidak ditemukan wanita secantik Sarah pada masanya. Ketika Ibrahim membawa Sarah memasuki Mesir, sejumlah orang mengingatkan, "Hai Ibrahim, di Mesir ada seorang raja yang kejam. Dia sangat menyukai wanita yang telah bersuami. Salah satu kebiasaannya adalah apabila dia mendengar ada wanita cantik, maka dia akan menikahinya dengan paksa." Raja tersebut bernama Raja Tutis. Salah satu kebiasaan raja-raja terdahulunya adalah suka menetap di suatu kota yang bernama Manuf. Raja tersebut memiliki pengawal yang berjaga di jalan-jalan untuk mengambil perbekalan para musafir. Pada waktu itu, Ibrahim menempatkan istrinya Sarah dalam sebuah peti dengan maksud untuk menyembunyikannya dari sang raja. Ketika Ibrahim berada di hadapan para penjaga, mereka bermaksud membuka petinya untuk melihat isinya. Ibrahim tidak mampu mencegah peti itu pun dibuka. Begitu menemukan Sarah di dalam peti, maka mereka membawa menghadap raja. Raja itu bertanya, "Siapakah wanita ini, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudara perempuanku." Maksud Ibrahim adalah saudaranya seagama. Raja berkata, "Nikahkanlah dia denganku." Ibrahim menjawab, "Dia telah berkeluarga." Dengar jawaban itu, Sarah diambil raja secara paksa. Seorang perawi mengatakan, pada saat itu Allah menghilangkan hijab dari mata Ibrahim sehingga Sarah tidak pernah luput dari penglihatannya, agar hati Ibrahim akan tetap tenang ketika Sarah kembali kepadanya. Setelah raja mendekati Sarah dan hendak meraba dengan tangannya, tangan itu kaku. Raja pun bertobat sehingga tangannya bisa digerakkan kembali. Kedua kalinya dia mengulangi tindakan serupa, dan pada saat itu yang kaku adalah tangan dan kakinya. Kejadian tersebut terus berulang. Menurut sebuah riwayat, raja itu mengulangi kelakuan dan tobatnya hingga 7 kali, sampai dia bertobat yang sebenarnya. Semua itu terlihat oleh Ibrahim. Allah telah menyingkap hijab dari matanya. Setelah bertobat, raja itu memanggil Ibrahim, menjamunya, memuliakannya, menyerahkan kembali istrinya, dan menyetujui Siti Hajar ikut bersama Nabi Ibrahim untuk membantu Siti Sarah yang dikaguminya. Beberapa sumber mutakhir menceritakan kalau Siti Hajar tidak pernah menjadi budak.
Bahkan ia adalah putri seorang raja terkemuka di Mesir. Dia mengatakan putri Raja Fir'aun ketiga. Ia tertarik bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah dalam kapasitasnya sebagai seorang pengikut ajaran tauhid yang dianut Nabi Ibrahim. Di kalangan Bani Israel dikenal istilah Targum. Targum merupakan tafsir dari kitab Perjanjian Lama. Tercatat salah seorang ahli tafsir yang terkenal bernama Solomon bin Ishak 1040 sampai 1105 sebelum Masehi dari Troye. Solomon bin Ishak dalam targumnya menulis, Hagar been even given as a slave to Abraham by her father, the Pharaoh of Egypt, who said, My daughter had better be a slave in the house of Abraham than mistress in any other. Translation of the Targums by G.W. Ezra-Wright. Hagar adalah putri dari Fir'aun yang ketika melihat aneka mujizat dari pihak Sarah berkata, lebih baik untuk anak perempuan saya ini menjadi pembantu dalam rumah Ibrahim. Dalam tafsirnya itu, Solomon bin Ishak berpendapat bahwa Hagar atau Siti Hajar adalah putri dari seorang penguasa Mesir. Berdasarkan analisa Ustadz Haji M. Nur Abdurrahman, penguasa Mesir adalah Raja Salitis yang berasal dari dinasti Hyksos. Dalam sejarah dinasti Hyksos memiliki keyakinan tauhid yang berasal dari kaum Ad yang bernabikan Nabi Hud. Mereka berimigrasi dan mendirikan kerajaan di Babilonia. Kemudian juga di Kanaan. Kemudian sebagian lagi ke Mesir, mendirikan dinasti Hyksos setelah berhasil menundukkan penguasa setempat. Karena Siti Hajar ikut bersama Nabi Ibrahim untuk membantu Siti Sarah yang dikaguminya, sehingga muncul persepsi Siti Hajar adalah budak. Diperkirakan sepinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel terperangkap dalam sifat kebanggaan yang berlebih-lebihan, chauvinisme yang berwujud rasialisme. Hal ini berakibat Ismail, saudara Ishak, tidak dipandang sebelah mata, dan disinilah kemudian muncul anggapan Hagar, ibunda Ismail, hanya seorang budak dari Mesir. Dalam tafsiran yang keliru ini muncul salah kaprah dari kalangan Bani Israel. Mereka beranggapan Nabi Ismail tidak berhak menyandang putra Nabi Ibrahim lantaran ibunya seorang budak. Kekeliruan yang berbau rasialis ini tentu perlu diluruskan. Dalam Bible sendiri, baik Ismail maupun Ishak adalah dua orang yang disebut putra Ibrahim, sebagaimana tertulis. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam gua Makpelah. Kejadian 25, 7-9. Nama atau kisah Hajar tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tetapi beberapa kali disebutkan dalam riwayat hadis dan kitab-kitab para ulama. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.